Selamat pagi, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan, kalau pagi hari ini kita bersama-sama mulai merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama. Bapak di dalam surga, terima kasih atas kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami dengan tubuh yang sehat, oleh pemeliharaan Tuhan, boleh bangun untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami menerima firman Tuhan, berkati firman ini menjadi tuntunan hidup kami, memimpin hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, puji Tuhan, berbahagia Bapak Ibu yang adalah orang yang dipilih Tuhan. Dari sekian ribu orang, saudara semua dipilih Tuhan menjadi anak-anaknya. Kita bersyukur kalau sampai hari ini kita tetap sehat, kuat, dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan hanya oleh anugerah dan kasih-Nya, saudara. Mari kita baca satu ayat di dalam kitab Nabi Yesaya, ya. Nabi Yesaya 43 ayat keempat dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku, Bapak Ibu, dia berharga di mata Tuhan dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Tuhan mengasihi Bapak Ibu saudara sekalian, maka aku memberikan manusia sebagai gantinya dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Dipelihara saudara sekalian sampai sekecil-kecilnya Tuhan tetap pelihara kita. Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan saudara luar biasa. Tuhan pelihara kita, Tuhan memilih kita, saudara, ya, dipilih, ya, dipilih, bukan kita yang memilih, tapi Tuhan memilih kita. Yesus mengatakan di Injil Yohanes 15 ayat 16, ya, dikatakan bagaimana? Injil Yohanes 15 ayat 16, teman-teman mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah yang tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara, ada tujuan Tuhan untuk memilih saudara dan saya, supaya kita menghasilkan buah, supaya hidup itu berguna, saudara, ya, ya, kita supaya berguna, ya, menghasilkan buah yang tetap, ya, saudara, ya, saudara. Jadi kita ini untung dipilih Tuhan dari sekian orang-orang di dunia ini jadi anaknya. Sejak kapan Bapak Ibu Tuhan memilih saudara dan saya? Tuhan memilih kita sekian sejak kita dalam kandungan. Ditulis dalam surat Efesus 1 ayat 4, dikatakan, Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam Dia Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Sudah dipilih Tuhan sejak di dalam kandungan. Saat dunia dijadikan, saudara dipilih Tuhan jadi anak-anaknya. Karena saudara, betapa mulianya kita, betapa bersukacita kita, saudara, karena Tuhan itu luar biasa. Saudara, supaya kita apa? Supaya kita kudus, ya, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya, saudara. Dan saudara dikeluarkan dari dunia ini, dipisahkan supaya kita kudus dan tidak bercacat. Dan Yesus mengatakan supaya berbuah banyak dan buahnya tetap, saudara. Jadi hidup kita sudah dipilih Tuhan, kita mesti hati-hati dan kita menurut firman-Nya setiap hari, setiap saat. Jangan menganggap firman Tuhan, tetap kita mengikuti aturan-aturan yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, ya, kita dipisahkan dari dunia ini menjadi keterangan ajaib, Bapak Ibu, ya, diterang ajaib dari kegelapan, dikeluarkan di Tuhan menjadi terangnya ajaib, saudara. Jadi kita tidak hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam terangnya Tuhan, saudara sekalian, ya. Kita harus menyadari betapa besar kasih-Nya Tuhan Yesus itu, betapa besar Tuhan kasih-Nya Tuhan Yesus. Tuhan telah menebus dosa kita di atas kayu salib. Pengorbanan yang sangat besar, saudara. Tidak ada pengorbanan yang lebih besar daripada korban Yesus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib untuk apa? Menebus dosa kita. Coba kita baca di dalam surat Ibrani pasal 10 ayat 10.
Dan karena kehendak Tuhan, inilah yang telah dikuduskan satu kali untuk selamanya untuk persembahan tubuh Kristus. Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus, saudara, oleh kehendak Bapa dikuduskan. Dikuduskan oleh apa? Persembahan tubuh Kristus. Kristus menyerahkan tubuhnya, dipersembahkan untuk saudara dan saya. Maka itu saudara, kita menghargai Tuhan, menghargai apa yang Tuhan telah kerjakan dan telah korbankan dirinya dengan korban yang mulia, yang suci untuk menebus saudara dan saya. Dipilih, dikeluarkan dari dunia ini, dari kegelapan masuk dalam terang ajaib. Karena saudara, biar kita dalam hidup percaya Tuhan ini tidak sembrono, tidak main-main, tapi kita dikeluarkan dari kegelapan dunia. Kita hidup di dalam terang Tuhan. Kapan? Setiap hari, bukan di gereja saja saudara, di rumah pun, di keluarga, di masyarakat, tunjukkanlah terang Tuhan dan kehidupan kita, saudara. Biar kita berbeda dengan dunia ini, saudara. Kalau dia penuh dengan keributan, dengan pertengkaran, dengan dendam iri hati, kita Tuhan tidak. Kita dengan damai sejahtera, sukacita, saya mengasihi. Oh, sungguh indah. Ada perbedaan antara yang dipilih Tuhan dan tidak dipilih Tuhan. Karena dipilih Tuhan keluar dari gelap masuk ke dalam terang Tuhan. Terang Tuhan menerangi dunia yang gelap ini, saudara. Jadi Bapak Ibu, meskipun tidak di dalam gereja saja berbuat baik, di luar gereja, di rumah kita masing-masing, di pekerjaan, di keluarga, di masyarakat, tetaplah jadi terang Tuhan. Terang Tuhan menunjukkan kasih Yesus, menunjukkan satu saksi hidup. Dunia bisa membaca, oh, si A, si B ini ada anak Tuhan. Dari kehidupannya diteladani, saudara. Biar kita mencontoh Kristus, ya, diteladani. Sudah dikatakan tadi, Tuhan mengatakan di ayat 15, kamu saya pilih supaya kamu berbuah banyak dan buah tetap. Jadi seperti buah itu yang di dunia itu apa bisa busuk, dibuang, tapi anak Tuhan buahnya tetap hidup, tetap jadi terang, tetap menyejukkan, tetap berguna untuk masyarakat, ya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Biar kita menyadari, saudara dan saya ada biji mata Tuhan yang dipilih Tuhan, dikeluarkan dari kegelapan masuk dalam terangnya ajaib. Saya percaya Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Biar masuk pandemi yang sulit ini, kesulitan macam-macam, jangan bersungut-sungut, jangan pesimis, jangan berhati, serahkan kepada Tuhan Yesus. Karena saudara ini biji mata Tuhan, pasti dipelihara Tuhan, pasti ditolong Tuhan. Tuhan adalah raja segala raja dan punya segala-galanya. Jangan khawatir, jangan bingung, tapi serahkan semua kepada Tuhan. Karena saudara dan saya ada dipilih Tuhan, ada biji mata Tuhan, pasti dipelihara Tuhan. Tubuh jiwa roh dipelihara Tuhan. Ya, tidak semua kita jatuh dalam dosa, jatuh dalam kegelapan, tapi tetap dalam terang Tuhan. Sekian Tuhan, firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu menyadari hidup dalam terang, dalam pimpinan Tuhan, setiap hari terdekat dengan Tuhan, menurut firman-Nya, dan Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan buat kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian di tengah-tengah dunia gelap ini. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, ya. Bapak Ibu kami di dalam surga, terima kasih Tuhan, firman mengingatkan kami Tuhan. Oh, terima kasih Engkau telah memilih kami dan Engkau telah menebus dosa kami waktu padamu di kayu salib. Biar kami menyadari Tuhan, hidup kami bukannya hidup lama, tapi hidup baru. Terus Tuhan Yesus, biar kami menjaga hati kami Tuhan, berjalan hidup ini dalam hati-hati dan pimpinan Tuhan, dan menjadi terang Tuhan di dalam dunia yang gelap ini. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini, kuatkan iman mereka tetap hidup dalam terang Tuhan. Berkati bangsa negara kami Indonesia Tuhan, berikan keamanan, kedamaian, dan segala pandemi bisa diusirkan semuanya. Berkati Bapak negara kami, berkati Tuhan, berikan hikmat negara putih, dan yang negara ini menurut kehendak Tuhan. Berkati Bapak Gembala kami Tuhan, Pak Sri, Pak Yonatan, lindungi Tuhan, bungkus dengan darah Tuhan, kemanapun pergi Tuhan jaga, lindungi. Semua hamba mau di GPS Tuhan, pengajar Tuhan berkati semuanya, lindungi semuanya. Kami berdoa Tuhan, semua yang pendengar firman Tuhan ini Tuhan lindungi, berkati semua, berikan damai sukacita, hidup dalam terang Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus, segala doa ini, haleluya, amin.